Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman itu berbuah dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom rekan-rekan anak muda Rock Youth Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan Kak Teja. Ini adalah minggu kedua di bulan Mei. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Firman yang saya sampaikan, saya beri judul care atau kepedulian. Mari kita buka bersama-sama Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman Allah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rekan-rekan anak muda, kalau kita melihat kondisi bangsa Indonesia bahkan dunia, kita sedang diteror oleh suatu wabah pandemi corona. Ada banyak di luar sana orang-orang mereka mengalami himpitan, mereka mengalami tekanan bahkan penderitaan, bahkan banyak orang-orang Kristen, saudara seiman sama dengan kita, mereka mengalami penderitaan. Nah rekan-rekan anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan sebuah fakta kebenaran di dalam sebuah kondisi yang tidak baik, dalam sebuah kondisi yang tidak nyaman. Mari kita punya sifat Kristus, yaitu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Nah kalau kita bicara mengenai kebaikan, salah satu kebaikan itu adalah kepedulian. Rekan-rekan anak muda, kalau kita melihat sebuah sejarah, ada seorang yang bernama Benjamin Franklin. Dia adalah salah seorang pendiri negara United States atau Amerika Serikat. Benjamin Franklin adalah seorang yang hebat pada zamannya. Bahkan dia seorang yang cukup jenius sehingga dia menemukan penemuan-penemuan. Salah satu penemuannya adalah dia menciptakan kompor, ya, kompor yang sering kita pakai. Ada banyak orang, anak-anak muda, itu meminta Benjamin Franklin untuk mematenkan haknya, mematenkan penemuannya supaya menjadi hak cipta dan dibayar dengan jumlah uang yang sangat banyak. Tapi tahukah teman-teman anak muda, ternyata Benjamin Franklin dia tidak mau melakukan hal itu. Bahkan dia panggil beberapa orang, dia ajak di rumahnya lalu dia ajarkan bagaimana membuat kompor. Sepintas anak-anak muda sepertinya Benjamin Franklin bodoh sekali. Kenapa? Karena ada kesempatan dapat uang. Tetapi tidak itu yang dia lakukan. Dia tunjukkan kepeduliannya dengan orang-orang di sekitar supaya mereka bisa masak, supaya mereka bisa mengolah makanan dengan kompor yang dibuat. Rekan-rekan anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah, kita harus punya kepedulian satu dengan yang lain. Rekan-rekan muda, kepedulian. Saudara dibilang peduli kalau kita memberi tanpa pamrih. Kak Teja, apa itu peduli? Kak Teja berpendapat peduli itu jika kita memberi tanpa pamrih. Apa yang kita beri banyak, tidak hanya duit, waktumu, doamu, sapamu, senyumanmu, itu kita bisa berikan sama orang lain. Yang berikutnya kita benar-benar peduli jika kita tidak mengharapkan balasan atas apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Ayo, coba direnungkan baik-baik anak muda. Berapa kali engkau pelayanan? Berapa kali engkau terjun dalam pelayanan? Saya mau katakan sejauh itulah kita tidak boleh mengharapkan balasan dari apa yang kita kerjakan dalam pelayanan. Yang ketiga, kita benar-benar peduli kalau kita tidak memberi atau melayani sambil ngegerutu, sambil bersungut-sungut. Nah, orang yang peduli itu adalah orang yang dengan tulus ikhlas, dengan hati yang sukacita ketika dia memberi, ketika dia melayani Tuhan. Ada amin? Nah, terus kepedulian sejati. Nah, ada banyak orang berusaha menjadi peduli, rekan-rekan muda. Ada banyak di antara mereka mau peduli, tapi pada akhirnya mereka gak peduli. Kenapa? Karena kepedulian tidak sejati. Kepeduliannya hanya omong kosong saja. Mother Teresa, kalau kita melihat kisah Mother Teresa, dia adalah orang yang menghabiskan hidupnya untuk orang-orang yang sakit kusta di Kalkuta di India. Bayangin sakit kusta loh, sampai bernanah dia mau terjun, dia mau layani orang-orang kusta. Itu Mother Teresa.
Kenapa? Dia punya kepedulian yang sejati. Dia tidak pikir panjang apa yang akan terjadi. Dia benar-benar mengasihi tanpa khawatir untuk ruginya. Itu kepedulian sejati anak-anak muda. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya Kak Teja supaya saya peduli. Yang pertama, mari kita peduli dengan perbuatan kita. Amin. Sejauh mana perbuatannya. Yang kedua, mari kita akan peduli dengan kata-kata kita. Waktu kita menyapa orang, waktu kita tidak membuli orang, waktu kita memberi nasihat yang baik sama orang, itu sudah kepedulian dengan kata-kata. Yang ketiga, peduli dengan pemikiran. Yang keempat, peduli dengan materi yang kita punya. Dari keempat ini, saya mau tantang saudara, anak-anak muda. Apa yang engkau miliki? Oh Kak Teja, aku gak punya apa-apa, aku hanya jadilah orang yang peduli dalam perbuatanmu. Atau mungkin saudara bilang, oh Kak Teja saya gak bisa berbuat, saya cuma bisa ngomong. Peduli dengan perkataanmu. Oh Kak Teja saya gak pintar ngomong dan berbuat, saya hanya bisa berpikir. Peduli dengan pemikiranmu. Oh Kak Teja saya punya uang banyak. Kalau gitu peduli dengan materimu. Ini firman Tuhan yang saya mau bagikan di tengah pandemi corona ini. Satu dengan yang lain, Rock Youth Ministry. Nah, kita mau hidup dalam kepedulian. Coba lihat teman-temanmu yang sudah lama tidak beribadah dengan kita, tidak ketemu di gereja, sapa dia, perhatikan dia, beri mereka perhatian yang sungguh di dalam Kristus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, hamba menyampaikan isi hatiku di dalam firman Tuhan. Biarlah anak-anak muda Rock Youth Ministry, mereka betul-betul terinspirasi dengan firman Tuhan. Dari Benjamin Franklin bahkan Mother Teresa, mereka betul-betul hidup dalam kepedulian satu dengan yang lain. Tuhan tolong berkati Rock Youth Ministry supaya kami semua hidup peduli satu dengan yang lain, sesama Rock Youth Ministry, bahkan di dalam keluarga, lebih di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami semua menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah firman Tuhan yang hamba sampaikan, biar berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan anak muda, mari kita boleh mengarahkan hati kita. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Waktu kita mengangkat tangan, yakinlah bahwa tangan Tuhan terulur memberkati hidupmu. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menutup ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.